Halo semua, kembali lagi bersama saya Wanda Kinasih. Kali ini saya bakal bikin tutorial tentang membuat dashboard sederhana di Tableau Public. Oke, silakan simak. Nah, ini kalau kita buka Tableau Public pertama, ada kayak gini, jadi dia minta kita masukin data source-nya. Nah, di Tableau Public itu cuman ada sedikit data source-nya, misalnya buat yang file lokal, dia cuma ada Microsoft Excel, text file, terus kayak JSON file, yang text file gitu. Terus servernya juga cuma dikit, minimal kan kalau Tableau Desktop ada banyak ya ininya, pilihannya. Nah, ini yang paling banyak aku pakai cuma Google Sheet yang dari servernya. Nah, kita coba dulu connect ke data source-nya. Misalnya aku udah download sampel Superstore, nanti aku kasih link-nya. Nah, di sini masukin dulu tabelnya. Kita bakal masukin nih, orders. Nah, terus di-drag aja. Terus kalau misalkan kita mau kayak join gitu, nah itu tinggal masukin aja, tinggal tarik sini, gitu. Nanti dia biasanya otomatis bikin nih, kayak joinnya based on apa, dia bakal nyari mirip. Kalau ini dia udah otomatis nyari region. Jadi ini region di orders, ini region di people. Gitu. Simple lah ya. Terus masuk ke sheet 1. Nah, ini tadi aku ada coba upload, tapi belum dipakai, close dulu. Oke, nah ini di kiri kita bakal lihat ada field-field yang tadi udah kita upload. Contohnya ini ada kategori, city. Nah, ini ada tipe-tipenya juga nih. Ini tipenya berarti text. Nah, ini tipenya geo, terus ini tipenya date. Nah, ini macam-macam lah bisa dilihat. Terus ada juga, ini udah di folderin gitu karena dia sampelnya dari Tableau. Jadi ini ada orders, ini yang dari people tadi, table beda table itu. Nah, terus yang warnanya biru ini, dia itu dimension. Sedangkan yang warnanya hijau ini, berarti dia data continuous yang di metric. Nah, bedanya apa? Kalau dimension itu biasanya data-data kategorikal, kayak tadi, kayak teks, atau geo, atau tanggal, gitu. Meanwhile, kalau metric biasanya data-data numerikal, kayak ini. Discount, profit, quantity, sales. Nanti kalau misalkan kalian mau ngecek juga bisa, misalnya ada yang nggak ada gitu, kalian juga bisa ngecek lagi di si data source-nya itu tadi. Nih, di sininya bisa dicek lagi tadi udah bener nggak sih masukinnya, gitu di sininya. Datanya udah bener nggak ya ke upload, jadi ada baiknya dicek dulu sedikit, gitu. Kayak, ini bener nggak ya angkanya kayak gini, gitu. Oke, next kita coba bikin simple ya, kayak misalnya sales per tahun. Nah, pertama masukin dulu order date ke kolom, terus masukin sales-nya ke row. Nah, jadi ini row berarti baris. Ini barisnya itu berarti sumbu Y. Sumbu Y-nya adalah sales. Kolom tuh sumbu X. Sumbu X-nya adalah order date, year. Kalau misalnya kita mau ganti ke bulan atau tanggal gitu, tinggal pilih aja di sini. Gitu. Jadi nggak perlu kayak bikin kolom baru, langsung udah ada. Kayak gini nih. Nah, terus ini, FYI aja gitu. Jadi kalau di Tableau itu ada yang warnanya biru sama ijo. Kalau ijo itu dia data continuous. Jadi misalnya contohnya data kayak sales, data kayak tinggi badan, gitu. Jadi dia datanya, eee, bisa berlanjut terus bisa ada koma-komanya gitu di tengahnya. Meanwhile kalau ini ada data juga namanya kategorikal. Eh, ya. Continue sama ini, discrete, sorry. Ya, jadi yang biru itu discrete. Nah, discrete itu angkanya tuh saklek gitu, jadi kayak tahun itu 2017, 2018 gitu. Jadi angkanya nggak mungkin ada koma-koma gitu kan di tengahnya. Nah, itu namanya data discrete. Gitu. Oke nih, lanjut simple. Kalau mau ganti tipenya, misal tipenya ini kan line, kita bisa ganti di sini, atau bisa juga ganti di sini.
Misalnya apa ya, sama ya bar line, nih. Tapi ini jadi agak kebalik gitu, kalau mau dibalikin bisa pencet yang ini, di atasnya. Oke nih, bahas sedikit ya. Jadi di kanan ini kita bisa ganti-ganti tipenya. Nah, terus dia juga kasih highlight gitu, gimana, apa ya, syarat-syaratnya buat tipe medium data tersebut. Nih, kayak area, atau bar chart, atau ini tree maps gitu, atau pie chart. Nih, tinggal pilih aja, nanti dia ada syarat-syaratnya gitu. Nah, terus di sini ada pages, terus ada filter, kalau mau filter, jadi nanti tinggal di-drag aja ke sini. Terus ada marks nih yang penting. Jadi ada marks-nya color, size, label, detail, tooltip, sama path. Nah, yang color nanti bisa ganti-ganti warna nih. Contohnya ya, kalau aku tarik kategori ke color, nah dia jadi ada 3 line berdasarkan kategorinya ini. Ada kategori teknologi, furniture, sama office supplies. Nah, kalau size, dia itu buat, misalnya kita pakai yang bubble-bubble gini, nanti bisa digunain size-nya. Atau misalnya kita pakai kolom chart nih kayak gini, terus size-nya bisa diatur. Tuh, mau segimana. Terus ini label, label tuh kayak nih, mau nambahin label. Kelihatan kan bedanya? Gitu. Tapi ini perhatiin juga kadang kalau overlap gitu kan jelek ya. Terus ini ada detail, sama ada tooltip. Nanti kalian bisa coba. Tooltip tuh yang ini, kayak bisa diganti. Gitu. Nah, terus nih misalnya kita mau pakai filter nih ya, tadi kan udah bahas sedikit. Kita bisa drag aja nih, misalnya mau filter tahun 2015 doang. Tinggal pilih years, nah tinggal dicentang-centang, apply, oke. Gitu, jadi tinggal di-drag aja, gampang banget. Tapi aku lagi nggak mau pakai filter dulu. Nah, coba kita bikin yang lain ya. Misalnya ini kita tulis nih, sales per year. Nah, itu bikin lagi. Nah, ini tinggal klik aja nih, ini ada kalau mau bikin chart baru. Jadi sheet 2. Pokoknya konsepnya agak mirip sama Excel kalau di sini. Kalau yang ini new dashboard, kalau yang ini new story. Nah, ini new worksheet, misalnya kita mau bikin yang lain ya. Contoh aja, misalnya kita mau misalnya ini state, terus ada profitnya gitu. Terus kita mau bikin dia jadi geo. Jadi kalau geo ini syaratnya harus ada geo dimension-nya. Nih, jadi dia bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak globe gini. Dia langsung ada. Si label boleh gitu. Nah, terus si color ini tadi selain yang tadi di drag itu bisa juga diatur nih, diedit colornya. Nih, jadi ini kelihatan nih warnanya makin minus, makin merah, warnanya makin gede, makin positif, dia makin biru. Oke. Nih, anggaplah udah ya nih. Profit per state. Nah, di sini baru nih, tadi dia otomatis dimasukin ke detail. Nah, misalnya kita mau satu ini biar jadi interaktif. Nah, kita bisa taruh dulu nih ya. Jadi mau interaktif misalnya mau pakai filter gitu. Years, nih kita ambil semua dulu. Ini 2017. Oke, terus misalnya kita mau kategori gitu ya. Nah, ini nggak apa, taruhnya dulu semua. Oke. Terus kita bikin dashboard nih. Nah, jadi ini adalah kayak tempat space buat bikin dashboardnya. Terus ini ada beberapa layouting-nya gitu. Jadi kita bisa milih dia layout horizontal gitu atau layout vertikal. Aku maunya layout vertikal, di drag dulu. Terus tapi kalau mau floating juga bisa nih, nanti tinggal pilih aja yang floating. Terus ini misalnya aku kasih judul dulu ya. Superstore dashboard.
bisa diatur tengah gitu ya, oke. Terus kita taruh ininya, misalnya tadi, nih dia jadi bentuknya, kalau merhatiin tadi tuh bentuknya jadi mendatar-mendatar gitu. Terus ada apa legend-nya juga, ini bisa diatur. Gitu. Jadi ini enaknya di sini ya. Kan dia punyanya si sales. Gitu. Nah. Terus misalnya tadi mau kita kasih filter gitu ya biar interaktif. Misalnya nih tinggal pilih panahnya, terus filter. Filter misalnya by kategori atau tadi filter by tanggal gitu ya. Nih, langsung ada. Jadi kita bisa atur-atur di sini. Jadi usernya bisa ngatur dia mau apa aja. Nah, terus gimana caranya supaya si filter ini ngaruh juga nih ke chart yang ini? Caranya, pilih apply to worksheet, terus pilih semua yang pakai data source. Atau kita mau satu-satu juga bisa dicentang satu-satu gitu. Oke, nah ini nanti kalau kita hilang, di uncentang hilang semua kan. Tuh, lihat, beda kan? Nah, menjadi biru semua, karena biru furniture. Gitu teman-teman, mudah-mudahan cukup bikin gambaran ya buat kalian yang ada di sini. Nanti kalau mau publish tinggal pilih aja file, terus save to Tableau Public. Nanti bisa lanjut ikutin aja mulai dari bikin account sama ngisi deskripsi di Tableau Public ya. Oke, dadah.